Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan ridhonya kita masih bisa bernafas dan diberikan kesempatan untuk di kehidupan hari ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'at, sampai kepada kita selaku umatnya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Manusia itu akan selalu berada di dalam persimpangan kehidupan yang dimana mereka akan dituntut untuk memberikan jawaban terbaik terhadap apa yang akan terjadi. Kisah ini menceritakan seseorang pemuda, ada 7 orang pemuda jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan agama Islam. Nah, mereka ini biasa disebut dengan Ashabul Kahfi. Pada zaman itu ada kehidupan di mana mereka ini hidup atas kepemimpinan Raja Dicyanus, yaitu seorang penyembah berhala. Pada zaman itu pula, masyarakat yang ada di kota itu, mereka sebenarnya tuh sudah memegang atau sudah mengarah kepada keesaan Allah. Akan tetapi karena adanya seorang Raja Dicyanus ini, seorang penyembah berhala ini, dia memaksa dan menyiksa apabila masyarakat tersebut tidak akan menyembah berhala. Maka dari itu masyarakat di sana mereka terus dipaksa dan disiksa oleh Raja Dicyanus sehingga mereka pun ikut untuk menyembah berhala. Nah, kemudian pada kisah ini pun mereka itu dalam kondisi yang udah tidak terkendali gitu kan, sehingga 7 pemuda ini ikut untuk menceramahkan kembali atau menyebarkan kembali ajaran Islam. Nah, akan tetapi dari sini masyarakat di sini tuh terus memaksa 7 pemuda ini untuk terus menyembah berhala gitu kan. Nah, ada dalam surat Al-Kahfi ayat 14 yang artinya dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Sungguh kami tidak menyembah atau menyeru Tuhan lain selain Dia. Dan apabila kami melakukan demikian, maka kami telah jauh berbeda dengan kebenaran. Nah, 7 pemuda ini merupakan mereka tuh merupakan pemuda yang dimana mendapatkan dan mengimani Allah, sehingga mereka terus memperhatikan dan mereka mendapatkan cahaya kebenaran itu, karena iman yang mereka imani ini telah menuntun mereka ke jalan yang benar. Sehingga 7 pemuda ini pun meminta kepada masyarakat itu ada 2. Yang pertama, membuktikan bahwa yang mereka sembah itu adalah ilah atau sesembahan yang hak. Kemudian yang kedua adalah membuktikan mereka bahwa mereka bisa membuktikan hal itu adalah kebenaran. Nah, oleh sebab itu mereka nggak bisa tuh ngebuktiin. Akhirnya mereka kabur dan Allah menuntun mereka ke gua, yang dimana gua itu tuh yang mereka tinggalin sampai 300 tahun lebih. Kemudian ada hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama ikhtiar mereka untuk menjauhkan fitnah dari itu. Yang kedua itu adalah tawakal. Yang ketiga adalah iman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.